vokasi belum berani ya. Dan untuk kuliah offline aturannya beda nanti dengan online ya. Kalian kan masih mahasiswa baru kan ya, belum tahu aturan dan belum pernah menemui ya. Sebagai contoh misalnya nih kayak Muhammad Aulia Rahman ini, gondrong ini nggak boleh kalau kuliah besok, luring nggak boleh seperti itu. Ujian kemarin juga nggak boleh ikut ujian ya. Jadi jangan kaget besok kalau misalnya offline itu berbeda. Kalau sekarang saya wajibkan untuk berpakaian rapi, tidak boleh pakai kaos oblong. Nah nanti kalian mahasiswa bisa saja terus offline gitu kan, off kameranya, di off kan ya. Jadi nggak ada gunanya sekarang mau ditegakkan aturan ya. Tapi jangan kaget kalau besok udah luring, boleh ada aturannya, praktikum ada aturannya, ujian pun ada aturannya ya. Jadi moga-moga secepatnya aja lah, karena fakultas yang lain sudah pada offline ini dan pada luring offline. Oh iya, luring fakultas teknik, kelas teknik udah luring. Kenapa vokasi nggak berani, saya nggak tahu. Dan tentu kalian pengennya juga luring kan ya, masa jadi mahasiswa kayak gini terus ya enggak. Saya juga enak ngajar kalau luring, kalau daring gini nggak bisa diskusi, nggak bisa cair, menyampaikan materi juga kaku rasanya itu, walaupun udah 2 tahun terlalu lama ya. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini sudah ada 50 mahasiswa, lumayan, belum 100% ya. Oke lah, mungkin ada kendala jaringan dan sebagainya. Kalau dipaksa kayak ujian kemarin UTS, ternyata bisa juga sebetulnya. Masalah jaringan tidak jadi masalah ternyata. Karena kalau kuliah kok ya ada yang offline, ada yang keluar masuk gitu kan. Oh iya, satu catatan lagi kemarin ya, ini juga saya heran kaitan dengan UTS ini ya, ya saya harus sampaikan karena kalian mahasiswa baru ya, baru sudah 2 semester tapi saya anggap masih baru nih, pernah ke kampus nih. Yang ini tidak terjadi pada saat ujian luring. Apa itu? Yaitu baru tidak sampai 10 menit, baru 5 menit sudah ada mahasiswa yang di kolom chat itu minta izin mau ke toilet ya, baru 5 menit sudah dia minta izin ke toilet. Nah ini apa-apaan ini ya. Kalau itu ujiannya luring nggak bisa seperti itu. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa mahasiswa tidak siap untuk ujian ya. Persepsi ujiannya asal-asalan sekedarnya, padahal ujian itu acara formal ya, dan nilainya menentukan, sangat menentukan. Hasilnya sangat menentukan, maksud saya, bukan nilainya. Hasilnya sangat menentukan. Jadi persiapannya juga harus seperti pada saat kalian mempersiapkan untuk SNMPTN atau apa, UTBK atau apa gitu ya. Ya harus sama. Ya, ini baru 5 menit sudah ada yang di kolom chat, mohon izin Pak mau ke toilet. Duh, ini gimana ini, baru 5 menit lah. Mestinya kan ke toilet, mau ke kamar kecil, mau mandi segala macam kan sebelum ujian. Itu kalau luring nggak bisa seperti itu ya Mas Mbak ya. Nggak bisa seperti itu. Itu nanti yang akan menjadikan bedanya antara luring dan daring. Ya tidak bisa seenaknya seperti itu. Ya mohon maaf, ini kan saya berusaha sampaikan karena ini dari mahasiswa ya. Mahasiswa itu masa transisi untuk menjadi orang yang sebenarnya. Kalian kan kuliah di 4 tahun saja. Nanti tahun kelima kalian sudah lulus, sudah kerja. Kerja itu nanti lingkungannya sudah beda. Aturan mainnya, kedisiplinannya, dan lain sebagainya sudah beda. Dunia mahasiswa dengan dunia kerja itu beda. Jadi harus dipersiapkan dari sekarang. 4 tahun itu untuk transisi ya. Dan banyak yang sikap-sikap yang itu tidak bisa secara instan. Misalnya apa? Misalnya kedisiplinan, ketertiban, itu tidak bisa instan. Tidak bisa sebulan kalian training terus jadi
dari sembrono ugal-ugalan langsung sebulan jadi disiplin nggak bisa, itu habit itu. Nah itu dari mana? Ya sejak sekarang ya, kalian biasakan untuk disiplin kuliah jam 7 ya, kalau touring ya jam setengah 7 sudah berangkat dari rumah, jam 7 kurang 5 menit paling tidak sudah sampai kampus gitu kan. Nah, besok kalau kerja juga seperti itu. Kalau kuliah pun masih ada toleransi ya, toleransi 15 menit telat boleh lah. Kalau besok kerja nggak ada toleransi seperti itu. Ya ini intermezzo saya perlu sampaikan karena setiap kali mesti saya sampaikan ke mahasiswa. Karena apa? Karena saya ngiman kalian. Saya merasa sangat kecewa jika pada saat proses pembimbingan tugas akhir skripsi itu saya masih punya kebiasaan buruk. Karena kalau ada skripsi, pembimbingan skripsi itu sudah ibaratnya sudah pintu keluar dari kampus untuk semester berikutnya sudah kerja, yang mana itu harus berubah sama sekali, habitnya harus berubah. Kalau selama mahasiswa kalian masih bisa berlindung di balik teman-temannya, misalnya kerja kelompok, berlindung di balik dosanya, misalnya itu pendadaran atau responsi dan sebagainya. Tapi kalau kerja kalian nggak bisa berlindung siapa-siapa, harus tanggung jawab sendiri, resiko tanggung sendiri. Bahkan mungkin hasil kerja kalian itu mempengaruhi kondisi perusahaan, mempengaruhi kinerja kolega teman sejawat. Nah itu yang harus dipikirkan ya. Jadi mahasiswa kalian masih punya waktu 3,5 tahun untuk mulai bertransisi ya, biasakan disiplin, biasakan tertib dan sebagainya, ikuti aturan main gitu ya. Itu ya. Ya moga-moga dengan sedikit intermezzo tadi nyantol lah, mungkin tidak semua 60 mahasiswa cantol, paling enggak 1, 2, 3 kecantol, alhamdulillah saya ya, karena itu yang menikmati, yang akan menikmati merasakan kalian sendiri di situ. Itu ya. Oke, saya mulai saja. Tadi sudah saya buka, salam pembuka. Sekarang materi mata kuliah geometri jalan prodi RPBS ya. Prodi RPBS semester kedua, pertemuan ke-8. Benar ya? Mahasiswa RPBS kalian berarti angkatan kedua ini ya? RPBS angkatan kedua, benar ya? Bukan angkatan pertama? Kedua, oke ya. Angkatan kedua, angkatan kedua TPPS dan RPBS dan semua angkatan kedua di UGM, di fakultas di perguruan tinggi yang lain saya nggak tahu. Sama saja saya kira, secara nasional itu akan menempuh kurikulum MBKM. Ya, kurikulum yang bikin pusing. Itu di kurikulum udah ganti sejak Juni kemarin. Kita sudah mengubah kurikulum untuk menyelesaikan MBKM itu sudah ada 4 kali. Ini mau ditambah lagi dengan PBL, Project Based Learning. Pusing saya bilang saya tim kurikulum. Tapi saya ikutin kurikulumnya TPPS. Tapi sama saja, RPBS saya kira juga sama saja. Pusing itu. Ya, kalau 3 tahun yang lalu kakak kalian itu masih bisa mendapatkan kurikulum full ke teknik sipilan ya, yang TPPS, D3 dan sebagainya, karena RPBS belum ada. Itu 8 semester full belajar tentang teknik sipil. Tapi dengan MBKM kalian belajar teknik sipil hanya 6 semester, 5 semester sebenarnya, karena yang 1 semester itu magang. Jadi ya oke lah 6 semester. Itu mau dirombak lagi dengan PBL. PBL maunya ini pagi kuliah, sorenya siang sampai sore praktek berbasis project. Nah itu berarti konten keterangan sebenarnya berkurang lagi. Nggak tahu mau dibawa kemana. Ya dinikmati aja ya, kalian tinggal menjalani ya. Semoga produknya nanti terbaik. Ya untuk transisi kan sayang, tapi moga-moga ya transisinya baik ke kurikulum yang akan datang. Saya menginginkan jangan nanti ganti menteri atau ganti pejabat nanti berubah lagi. Kasihan mahasiswanya. Saya sudah berkali-kali bilang kasihan mahasiswanya kalau seperti ini. Ya. Oke, tadi geometri jalan semester 2. Oke, pertemuan ke-8
Kalian kemarin dengan Pak Thomas manggilnya Mas Rehan atau Pak Rehan? Yang cewek boleh manggil Mas, yang cowok Pak aja ya. Ya, itu dosen paling muda di kami ya. Jadi itu intermezzo lagi sama kuliah ini kan itu selamanya online tuh banyak ngobrolnya nanti. Pak Rehan atau Mas Rehan itu dosen transport termuda setelah saya. Jadi saya itu sempat jadi termuda itu sejak tahun 99. Berapa tahun itu? 20 tahun ya. Mas Rehan itu masuk tahun 2019 kalau nggak salah. Jadi saya 20 tahun jadi anak bungsu. Ya, dan masuk Pak Rehan itu 20 tahun baru punya adik di transport. Ya, jadi ya ke depan muka ada yang baru lagi biar gapnya nggak terlalu jauh. Dan mungkin kalian akan merasakan nanti cara ngajarnya juga beda, anak muda dengan anak middle age ya. Kalau saya bilang saya itu anak ya, anak middle age, orang middle age. Nah, kalau yang generasi sepuh itu Pak Heru Budiutomo, udah diajar belum Pak Heru Budiutomo? Dosen transport yang senior sepuh. Oke, jadi dengan Pak Rehan kemarin kalian belajar mengenai alignment horizontal, benar ya? Kalian mempelajari mengenai mendesain tikungan. Ya, mendesain tikungan. Ya, ada beberapa macam jenis tikungan, masih ingat? Berapa? Nah, ada dua Pak, di kiri ke kanan, loh, keliru ke kanan. Apa Mas? Berapa Mas? Berapa? 3. Apa aja Mas? Sebutkan Mas Bagas. Bagas Nesta. Full circle, spiral, sama spiral. Ya, oke. Harus dapat A itu berarti UTS yang kemarin. Ya, Bagas Nesta ini kayaknya ayahnya pengagum pemain bola, Alessandro Nesta. Iya benar Mas. Pemain. Iya Pak. Pemain Italia, AC Milan. Ya, itu generasi saya seumuran kalian Mas. Itu idolanya ya semacam Alessandro Nesta, Paolo Maldini, Costa Curta, semacam itulah. Ya, waktu saya masih kuliah itu tahun 92, 97. Ya, apal pemain bola yang nggak ngetop pun kalau dari Italia apal, karena waktu itu kan ya di TV yang paling top Liga Italia. Oke, full circle, full spiral dan SCS. Oke, jadi tikungan ada 3 ya, jangan jawab karena kalian mahasiswa sipil, kalau ditanya ada berapa macam tikungan, jangan jawab hanya 2, ke kiri dan ke kanan, itu keliru. Ya, mahasiswa sipil harus jawabnya ada 3. Ya, kalau yang nanya mahasiswa sipil ya tetap jawab 3. Ya, jadi, kalau perlu dijelaskan apa itu CC, SS atau SC. Oke, jadi alignment horizontal itu adalah proyeksi trace jalan kalau kita lihat dari atas. Ya, seolah jalan kita lihat dari drone lah, dari angkasa gitu ya. Jadi hanya bentuknya hanya liuk-liuk kiri ke kanan. Nah, dengan saya kalian akan belajar trace jalan tapi perspektifnya kita lihat dari samping. Jadi seolah-olah jalan itu kita iris di as jalannya, di center lainnya memanjang ya dari ujung ke ujung. Jadi yang kelihatan hanya ada 2, yaitu tanjakan dan turunan. Gitu ya. Jadi kalau kemarin dalam horizontal kalian melihat jalan itu meliuk ke kiri dan ke kanan, sekarang dengan saya akan melihat jalan itu meliuk ke atas dan ke bawah. Gitu ya. Itu yang namanya alignment vertikal. Tahu ya? Oke. Jadi kita beberapa pertemuan nanti akan membahas tentang alignment vertikal. Saya share materi. Tapi sebelumnya saya sampaikan materi dari saya kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan dong? Sudah Pak. Oke, sebelumnya saya sampaikan, mohon maaf sekali materi dari saya bentuknya PDF. Kenapa PDF? Karena beberapa waktu yang lalu harddisk saya itu, saya kan pakai external harddisk ya, itu jatuh dan file-filenya tidak bisa sampai sekarang
Saya bawa kemana-mana di Jogja ini, sudah keliling Jogja, nggak ada yang sanggup angkat tangan semua. Katanya harus bawa ke Jakarta pun 50-50. Repot. Ya, jadi pada semua file kuliah saya yang terupdate ya, yang setahun belakangan ini, ada di situ semua. Ada di situ semua. Sehingga saya nggak bisa ambil PPT-nya, saya pakai file kemarin yang saya share ke mahasiswa. Dan belum sempat bikin yang baru, karena kalau namanya manusia, ngulang kerjaan yang sudah dilakukan itu kan males ya. Sama kan ya, kalian juga dulu kan ya, pernah membuat file bahan kuliah ini, terus mau bikin lagi, padahal yang dibikin banyak sekali, banyak mata kuliah. Ya, mengkomunikasi lah gitu. Kalian masih bisa menggunakan yang lain, yang lama. Oke, elemen vertikal. Nih contohnya, ilustrasinya. Ada berita udah lama ini, tahun 2018. Yang atas, yang bawah tahun berapa itu? Ada tahunnya, kurang lebih 2000 berapa. Ini ada problem elemen vertikal, yaitu ada kendaraan berat yang tidak kuat nanjak. Ya, tidak kuat nanjak, truk tangki mundur tabrak bus, mobil dan motor. Truk ini biasanya problemnya itu di kendaraan berat, terutama truk, karena truk itu muatannya berat. Bus juga besar Pak, kendaraan berat, tapi bus itu kan muatannya kan orang kan ya. Banyak-banyaknya kapasitas bus itu paling hanya berapa? 60 kalau buat satu orang itu 10 kg kan berarti hanya berapa? 60 kali 7 420 kilo ya, sama bagasinya paling banyak 800 kilo ya, tidak sampai 1 ton. Tapi kalau truk ya dengan dimensi yang sama dengan bus itu muatannya bisa sampai 5 ton 10 ton ya itu. Nah, biasanya menjadi pertimbangan kalau di desain elemen vertikal adalah kendaraan berat, khususnya jenis truk gitu ya. Nah, ini ada kasus truknya tidak dapat nanjak, mundur akhirnya ya, yang diunduri untung bus ya, sama-sama besar, jadi agak imbang lah, roto imbang lah. Tapi kasihan nih yang bawah ini, yang jadi lawan sepeda motor ya, jadi ganjel jadinya ya. Muka-mukanya sepeda motornya saja, orangnya selamat. Hati-hati makanya kalau naik motor, di depannya ada kendaraan berat, jangan terlalu dekat, ambil jarak, jaga jarak sepanjang atau sejarak kira-kira. Jika ada masalah dengan kendaraan di depanmu, kalian punya jarak dan punya waktu untuk melakukan manuver ya. Itu harus di. Jadi yang namanya jaga jarak itu berapa meter sih jaga jarak yang benar? Tergantung pada situasi dan kondisi, tergantung pada jenis kendaraannya, dan tergantung pada kecepatannya. Satu lagi tergantung pada keterampilan pengemudinya ya. Itu tiga kalau menurut saya 3 faktor itu. Kecepatan itu sangat mempengaruhi jarak aman dan juga keterampilan pengemudinya. Kalau jaraknya sudah jauh tapi pengemudinya baru belajar ya sama saja, ada kejadian tidak segera reaksi ngerem atau manuver belok kiri belok kanan, banting setir dan sebagainya, sama saja ya. Jadi tergantung pada jarak itu tergantung pada kecepatan, jenis kendaraan, sama keterampilan penggunanya. Oke ya, ini masalah kembali lagi ke sini, ini ada masalah elemen vertikal. Belum tentu desainnya yang keliru loh ya, belum tentu desain jalannya yang keliru ya. Kejadian seperti ini belum tentu desainnya, bisa jadi adalah kendaraannya. Apakah mungkin kendaraannya overtonase, ataukah mungkin tidak overload kendaraannya, biasa normal-normal saja, tapi perawatan mesinnya tidak bagus ya, sehingga mesinnya tidak punya tenaga. Saya punya pengalaman tahun 2004 sampai 2006 itu saya kuliah di Bandung, di ITB, ambil S2. Itu tiap 2 minggu sekali ya, sebulan atau 2 minggu sekali saya pulang ke Jogja, karena keluarga saya tinggal di Jogja. Itu tiap perjalanan dari Jogja ke Bandung
naik bus ya, naik bus itu pasti lewat Tanjakan Nagrek. Kalian tahu ya Tanjakan Nagrek ya, terutama yang tinggal di asalnya daerah barat sana, Bandung, Cimahi, Sukabumi, gak tahu itu jembatan Nagrek, tahu ke jembatan apa namanya, Tanjakan Nagrek. Itu terkenal kalau musim mudik dulu, terkenal mesti itu musim berkemacetan di sana karena curam sekali. Naik bus-busnya bagus sebenarnya, bodinya bagus, mulus ya, kayak keluar dari karoseri, tapi untuk nanjak di Nagrek itu nggak kuat. Bus loh pada, bukan truk ya, pada bus muatannya hanya orang, untuk nanjak di Nagrek itu nggak kuat. Sering kali gitu loh, naik bus dari Jogja itu kan jam 4, jam 5 paling telat, sampai di Nagrek itu jam 2 malam, baru nyenyak tidur tuh di bus itu dibangunin sama keneknya sama kondektornya, dibangunin penumpangnya, suruh turun ya, suruh turun di bawah tanjakan itu, kemudian jalan kaki naik Nagreknya, itu jalan kaki, busnya jalan sendiri tanpa penumpang, kan busnya jalan sendiri tanpa penumpang, nunggu di atas, penumpangnya pada jalan kaki, ditunggu di atas oleh busnya, kemudian di atas tanjakan masuk lagi lanjut ke Bandung. Padahal bodi busnya bagus, ternyata saya baru tahu kemudian kalau itu memang ya yang diperbaiki hanya bodinya, kalau mesinnya mesin bus tua itu, mesinnya mesin tua, jadi untuk nanti tidak kuat ya. Bahkan pernah itu sampai harus diseret dengan truk ya, sama mau naik truk itu kan kalau nggak ada muatannya kan roso tuh kata Mbah Marijan, kuat itu. Nah itu mesti mereka kalau truk mesti bawa apa namanya, tambang untuk narik. Nah itu pernah bisa itu ditarik oleh truk sampai atas Nagrek itu. Jadi bukan mesti salah desainnya. Walaupun memang itu kalau Nagrek ya kecualian lah, itu kan tinggalan zaman Belanda dulu ya. Tinggalan zaman Belanda, jadi memang desainnya tidak sesuai dengan spek. Dan banyak sebenarnya jalan-jalan tidak sesuai dengan aturan itu banyak. Karena kondisi kontur atau medan permukaan tanahnya menuntut seperti itu. Tapi tetap harus dikondisikan mengakomodir kendaraan-kendaraan berat ya. Kalau sekarang Nagrek nggak populer karena ada jalur pengganti ya, yang muter di Garut itu saya belum pernah ya, setelah dialihkan. Oke, ini kalau ini di Jogja, ini Cinomati, orang Jogja, orang Bantul mesti tahu itu. Kalau yang kalian yang orang Jogja kalau mau main ke daerah mana, mau kiri ke Andelingo sana, lewat ini juga curam sekali, banyak yang tidak, kalau mobil banyak yang tidak, beberapa ya tidak banyak, beberapa mobil yang lama sudah kuat menghindari jalur ini, didorong. Oke, ini contoh gambar trace jalan, ini kalian sudah belajar ini dengan Pak Rehan ya, ini elemen horizontal ya. Jadi proyeksi pada permukaan tanah ya, ini ada peta kontur dan sebagainya, ada ini garis-garis kontur, ini garis kontur tahu ya, garis-garis kontur, kemudian di atasnya di plot trace jalan. Oke, ini kita lewati saja. Nah kalau tadi gambar elemen horizontalnya, sekarang potongan memanjangnya alias elemen vertikalnya. Ini kalau jalan ini kan jalan ya, ada tikungan di sini dan sebagainya. Ini kan kita lihat dari atas. Ini namanya elemen horizontal. Nah, kalau jalan ini seolah-olah kita iris ya. Kalian punya pisau besar gitu ya, diiris jalannya, dias, disumbu jalannya, atau dias jalan, center lain. Diiris di sini, terus memanjang dari ujung ke ujung sini. Diiris, dias jalannya. Kemudian irisan itu kita lihat dari samping, maka akan menjadi seperti ini. Ini jalan tadi, seolah-olah jalan tadi kita lihat dari samping. Ada dua garis ini. Garis coklat atau merah ini adalah permukaan tanah aslinya. Pada jalan, permukaan tanah aslinya seperti ini, ya. Dan naik dan turun, ada jurang, ada gunung, ada lembah dan sebagainya. Sama. Nah kemudian garis yang putus-putus hitam ini adalah permukaan jalan. Permukaan jalan kan sebisa mungkin kan kita mendesain jalan kan dibuat nyaman kan ya. Karena kalau mau naik motor kan pengennya jalan itu kan rata gitu ya.
rata harus itu ya. Kan nggak pengen jalannya, kalau bahasa Jawa ini kan gerunja-gerunja, nggak mau kan ya. Naik turun itu di kendaraan nggak enak, naik mobil naik motor jalannya naik turun itu bisa melambung dan sebagainya ya. Jadi jalan dibikin datar ya, datar lurus datar, bukan lurus ya, datar, kemiringannya 0. Lurus dengan datar itu beda ya. Nah, walaupun permukaan tanahnya di sini, berarti di sini harus ada galian, 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 tanahnya digali supaya membentuk lurus di sini, apa lurus datar di hitam ini. Di sini digali, di sini ditimbun. Ya, di sini ditimbun, ini digali, ini ditimbun, sehingga membentuk permukaan jalannya rata. Ini kalau jalannya datar. Jalan yang menanjak pun dibikin rata. Ini permukaan tanah aslinya seperti ini misalnya. Ya, bergelombang yang hitam, yang merah sorry. Kita bikin tanjakannya itu atau turunnya itu rata, ya kan? Nah, berarti pas di spot ini, maka di sini perlu timbunan-timbunan ini. Ya, ini tanah aslinya di sini, jalannya di atasnya berarti ditimbun, kan? Ya enggak? Nah, timbunan dan galian itu tidak akan kalian lihat di aliran horizontal. Di aliran horizontal nggak akan terlihat itu, yang terlihat hanya tikungan. Tapi kalau di aliran vertikal, kalian bisa melihat bagian mana yang ada timbunan dan bagian mana yang ada galian. Itu ya. Tuh, itu kata kunci pertama. Di aliran vertikal bisa terlihat tanjakan turunannya dan di mana posisi galian dan timbunan. Nanti di bagian akhir kita belajar menghitung galian timbunan. Oke, sampai sini jelas ya? Nah, ini masih pengenalan saja. Apa itu aliran vertikal? Tadi saya jelaskan berkali-kali, yaitu proyeksi as jalan pada bidang vertikal yang terdiri dari bagian landai vertikal dan bagian lengkung vertikal. Ya, tanjakan turunannya bentuk cembung atau cekung nanti ada kita pelajari tentunya. Kemudian elemen vertikal terdiri dari landai positif jika itu berupa tanjakan dan landai negatif jika itu turunan. Dan landainya 0, gradiennya 0% jika itu datar. Ya. Nanjak dan turun dari mana Pak? Nanti kita lihat. Ya. Karena satu tanjakan kan bisa dibaca itu sebagai tanjakan, bisa dibaca sebagai turunan. Nah, bagian lengkung vertikal dapat berupa lengkung cekung dan lengkung cembung. Oke. Jadi untuk elemen vertikal itu ada 2 jenis, yaitu cembung dan cekung. Kalau di horizontal ada tadi sebutan Nesta tadi ada CC, SS dan SCS. Nah, kalau di vertikal bentuknya lengkungnya ada cekung dan cembung. Oke, pertimbangan dalam menentukan elemen vertikal. Pertama, terpenuhinya syarat kelandaian. Terpenuhinya syarat kelandaian, syarat kemiringannya. Karena kita tidak bisa mendesain jalan itu sangat miring atau sangat curam. Ya, ada batas toleransinya, ada ketentuannya. Maksimum kelandaiannya berapa? Nggak bisa kalian bikin jalan kemiringannya 90 derajat. Yang bisa naik sesak nanti. Ya, mobil motor pun nggak bisa kan 90 derajat. 60 pun terlalu curam. Mungkin banyak kendaraan yang tidak bisa nanjak. Ya. Jadi ada syarat kelandaian, termasuk nanti syarat panjang. Ya, panjang tanjakannya itu berapa ada nanti. Kemudian keseimbangan galian dan timbunan. Dalam banyak hal, sebisa mungkin tanah galian itu bisa dimanfaatkan menjadi tanah timbunan. Ya, jadi galian di satu titik itu bisa digunakan menjadi timbunan di titik yang lain. Ya, sehingga ngirit, hemat. Ya. Kesesuaian fungsi dan kelas jalan. Kalian sudah belajar tentang fungsi dan kelas jalan ya. Kategori jalan ya. Fungsi jalan itu bisa arteri, bisa kolektor, bisa lokal. Kelasnya kelas 1, 2, 3. Ya, itu disesuaikan. Jalan dengan fungsi arteri kelas 1 tidak bisa dibikin landainya curam.
karena jalan arteri melayani lalu lintas jarak jauh, kecepatan tinggi, ya kan. Nah, jalan tol misalnya, kalian lihat jalan tol nggak ada yang curam, tanjakan turunan, ya kan. Kondisi tanah dasar, ya, atau bentuk permukaan tanah, topografinya seperti apa, disesuaikan. Didukung tanah dasarnya, subgrade-nya, ketinggian muka air banjir dan muka air tanah. Ya kita tidak inginkan jalan itu kalau hujan kerendam kan. Jalan itu kalau kerendam apalagi jalan lentur, aspal, pasti rusak. Sehingga harus ada di atas muka air tanah atau muka air banjir. Ya, supaya awet. Ya, ini syarat untuk menentukan elemen vertikal. Nah, kita lihat tadi tentang plus minusnya tadi. Apa yang disebut dia positif jika itu nanjak? Gradiennya atau G-nya positif. Turun, gradiennya negatif. Turun. Nah, naik dan turunnya itu kita lihat dari kiri. Ya, ini dari kiri kan nanjak. G-nya positif, landai positif, atau jalan naik. Ini G-nya turun. G-nya negatif, jalannya turun. G-nya negatif, atau landai negatif, atau turun. Kita lihatnya dari kiri ke kanan. Karena kalau ini kita lihat kan, kalau melihatnya dari kiri ke kanan ya naik, tapi kalau lihatnya dari kanan ke kiri kan turun, gitu ya. Kita harus sepakat dulu ini. Kita lihatnya dari kiri ke kanan. Ya, jadi kalau menggambar keris jalan itu gambarnya dari kiri ke kanan, ya, dari kiri ke kanan. Itu udah sepakatan ya, menggambarnya dari kiri ke kanan. Jangan mentang-mentang kalian alumni pesantren, santri gitu, terus gambarnya dari kanan ke kiri, nggak bisa ya. Oke, bisa didengar suara saya? Halo? Terdengar, Pak. Halo, ada yang monitor nggak ini? Halo, suara saya sudah dengar? Bisa, Pak. Terdengar, Pak. Bisa, Pak. Soalnya barusan ada lag ya? Benar? Enggak? Oke. Oke, tadi tentang G plus dan G minus tahu ya bedanya ya, gradien positif dan gradien negatif. Ya, notasi positif negatif kita lihat dari kiri, jika menanjak dia positif, jika turun dia negatif. Oke, kelandian jalan, masih tentang kelandian jalan. Kelandian jalan, kelandian ideal bagi arus lalu lintas adalah datar. Ya, idealnya datar. Kita bikin mendesain jalan itu sebisa mungkin datar. Ya, datar itu bagus kalau untuk kepentingan atau untuk keperluan kenyamanan. Kenyamanan siapa? Kenyamanan pengguna jalan. Tapi tidak untuk drainase. Drainase kan mengalirkan air ya. Kalau datar kan air nggak ngalir, jadi menggenang. Jadi sepakan samping walaupun jalan itu datar, sepakan samping harus bikin miring. Dan untungnya jalan itu kan nggak ada yang benar-benar datar ya. Jalan itu nggak ada yang benar-benar datar. Jadi mesti ada miringnya. Kalau di Jogja tuh kalau jalan yang utara ke selatan pasti miringnya kelihatan. Karena Gunung Merapi di utara, pantainya di selatan, jadi mesti miringnya kelihatan. Sektornya yang utara selatan, yang timur barat bagaimana? Yang timur barat juga kan jalan tidak melulu timur barat, ada belok kiri, belok kanannya kan, ya, dan naik turunnya juga utara selatannya. Ya, jadi drainasenya pasti, dan drainase biasanya disalurkan atau dibuang ke sungai terdekat. Kondisi datar bisa direncanakan pada area timbunan tanpa kerb. Kerb itu sisi sampingnya. Jadi kita lihat pada besok kalau kita belajar penamang lintang, apa itu kerb. Ya. Landai minimum diperlukan untuk mulai drainase yaitu 0,15% pada timbunan dengan kerb dan 0,5% pada kondisi lain. Ini untuk keperluan drainase. Ya, jadi perlu ada kelandaian.
Landai maksimum di sini kita lihat yang benar ada landai maksimum. Jadi jalan itu landai maksimum itu apa? Landai maksimum adalah kondisi di mana kita secara mendesain jalan harus ada batasan miringannya, kecuramannya berapa, lerengnya itu miringnya, jalan itu miringnya berapa persen, ada batasannya. Karena apa? Karena tidak bisa kita mendesain tanpa batas ya, karena bisa jadi nanti kendaraan tidak bisa mendaki di situ ya, kendaraan mobil truk terutama tidak bisa mendaki di situ karena terlalu curam ya. Nah angkanya misalkan nanti ini saya belum update, ini mau masih tahun 97, yang 2021 ada ini ya, tapi kategorinya sama, ada datar, bukit, gunung, cuman angka-angka ini kebenarannya perlu saya update ya. Tapi yang penting kalian tahu bahwa ada batasan landai maksimum, desain kemiringan itu ada batasan ya. Adalah kelandaian maksimum di mana truk dengan muatan penuh masih mampu bergerak dengan penurunan kecepatan tidak lebih dari separuh kecepatan semula tanpa harus menggunakan gigi rendah. Idealnya seperti itu. Jadi truk pada saat di bawah tanjakan dia jalan di gigi 2 misalnya atau gigi 3 dengan kecepatan 60 km per jam sampai di atas tetap dengan gigi 3 tapi kecepatannya minimal tinggal 30 km per jam, separuhnya. Itu adalah landai maksimum. Ya. Nah ini angkanya semua. Angkanya seperti ini sampai dengan tahun kemarin, tahun 97 masih menggunakan syarat 97. Ya. Angkanya tidak banyak berubah sebenarnya dengan yang 2021. Ya. Nanti bisa cek. Sudah punya belum bukunya yang 97, yang 2001? Sudah punya belum? Cari ya, googling ya. Gimana? Udah punya? Udah punya belum? Muhammad siapa ini? Muhammad siapa ini? Itu yang Bina Marga 2021 itu ya Pak? Betul. Udah punya? Sudah. Nah, itu angkanya. Kemarin ngasih Pak. Betul. Nah, itu nanti angkanya pakai itu. Landai maksimum pakai itu ya. Ini pasti masih 97. Jadi 97 sampai 2001 itu berapa? Berapa tahun itu berarti? Enggak diupdate. 2007, 17, 20, 2 tahun, 24 tahun ya, seperempat abad nggak diupdate di Indonesia itu untuk geometri, yaitu kelemahan di kita ya. Lalu lintas itu juga sejak tahun 97, MKC itu 97, sampai sekarang belum diupdate itu, sudah 25 tahun, sekarang 24 tahun. Nah, ini yang geometri 23 tahun baru diupdate. Ya, jadi saya pun kelamaan menggunakan 97, jadi belum sempat update. Nah, saya mau update sekalian nanti membuat PPT yang baru, belum sempat. Tapi angka intinya ada angka landai maksimum, definisinya sama dengan di 2021, cuma angkanya saja yang berbeda. Ya, jangan khawatir nanti kalau ujian misalnya harus menggunakan ini, saya kasih ya. Saya kasih angka-angkanya, jangan khawatir, nggak usah dihafal, tabel-tabel di peraturan itu nggak usah dihafal. Kemudian panjang kritis, kalau tadi kaitannya dengan kelandaian, sekarang dengan panjangnya tanjakan. Kalau tadi kecuraman tanjakan, sekarang dengan panjang tanjakan. Kan nggak bisa bikin tanjakan, ya tanjakannya aja hanya 30%, bukan 30%, 20%, 20% aja. Tapi 10 kilo najak terus, kan nggak mungkin, baru nanti merusak mesin. Jadi kan harus tetap kasih tempat-tempat datar, sehingga panjang tanjakan itu ada batasannya, yang namanya panjang kritis. Definisinya adalah panjang landai maksimum yang harus disesuaikan agar kendaraan dapat pertahanan kecepatannya dan sedemikian sehingga penurunan kecepatan tidak lebih dari separuh kecepatan rencana. Lama menanjaknya tidak lebih dari 1 menit. 1 menit itu kalau 60 km per jam lumayan dong. Ya, atau 30 lah, 30 km per jam. Coba kalian
hitung 30 km per jam jalan 1 menit itu dapat berapa kilo. Kecepatan untuk desain kritis, panjang kritis, kecepatan awal saat masuk tanjakan adalah 60 km per jam atau 80. Oke, intinya di sini ada panjang kritis, ada panjang maksimum. Nah, kalau ini lajur pendakian. Kapan dibutuhkan lajur pendakian? Yaitu pada tanjakan-tanjakan, terutama jika dominasi kendaraan berat truk terutama itu banyak, supaya truk-truk yang merambat mendaki tanjakan tadi tidak mengganggu arus lalu lintas. Ya, pernah kalian naik mobil atau motor lah di bawah truk, di belakang truk yang nanjak? Pernah kan ya misalnya ya? Untuk kalian yang sudah pegang motor atau bahkan pegang mobil mesti pernah tuh terjebak di bawah, bukan di bawah ya, di belakang truk, terutama di tanjakan ya, di apa namanya, di lalu lintas kemarin kita sudah belajar tentang shock wave kan ya, tentang kendaraan, rangkaian kendaraan yang terjebak di belakang truk jalan. Nah, apalagi kalau terjebaknya itu di belakang tanjakan, truk di belakang truk di tanjakan, itu sangat mengganggu. Maka truk disediakan jalur khusus, lajur khusus, biasanya di pinggir, di samping tempat truk itu mendaki. Truk silakan mendaki di sini, paling samping, paling tepi. Biarkan kendaraan ringan, motor, mobil penumpang, bus dan sebagainya itu di jalur tengah, tidak terhambat oleh pergerakan truk. Itu namanya lajur pendakian. Paham ya? Ini terutama jika tanjakannya itu tidak memenuhi syarat teknis. Tanjakannya terlalu curam atau tanjakannya terlalu panjang. Terlalu curam dan atau terlalu panjang. Sehingga perlu disediakan lajur khusus untuk pendakian. Nah, ini ketentuannya. Paham ya yang namanya lajur pendakian ya? Pernah menjumpai? Di Jogja itu yang paling dekat yang ada itu di Piungan, mau ke Wonosari. Kalau kalian orang Jogja, apalagi orang Gunung Kidul, Mbak Paris tahu. Ada nggak yang dari Wonosari? Kelas ada nggak? Siapa dari Wonosari? Piungan Bantul ya? Nggak ada. Orang luar Jawa semua, orang luar Jogja semua ini. Ada lah paling, nggak mau ngaku ya. Ini dapatnya kalau di online tuh gini. Kalau di offline kan nggak tunjuk aja, suruh ngaku kan. Nah, ini wajahnya kelihatan hanya 3 orang ya. Oke, ini persyaratan. Oke, kita lewati aja. Belajar pendakian di tol ya juga ada untuk belajar pendakian untuk bus atau truk ya. Tapi kalau ini biasanya tanjakannya nggak terlalu curam, tapi ada lah. Di Jogja tol mana, Solo Semarang tuh ada itu yang paling dekat. Daerah mana sih? Ada tuh lajur pendakian. Oke, sekarang lajur penyelamat. Nah, kalau tadi lajur pendakian itu adalah untuk tanjakan. Nah, kalau untuk turunan namanya lajur penyelamat. Emergency Safety Area. Ini disediakan untuk kendaraan-kendaraan yang sedang menempuh turunan. Kendaraan-kendaraan yang ada di turunan, terutama kendaraan berat juga ini. Jika mengalami rem blong, remnya bermasalah, sehingga supaya tidak membelandang tahu ya, bahasa Jawa ini membelandang itu, maka dia di bagian tepi disediakan seperti ini, lajur penyelamat. Silakan kendaraan yang mengalami rem blong di turunan ini nyungsep ke sini.
berhenti. Ini isinya biasanya pasir, material halus untuk mengerim. Nah ini ada contoh truk yang nyungsep di lajur penyelamat. Ya, bisa berupa bentuk seperti ini ya, bentuk tanjakan seperti ini, bisa juga gundukan-gundukan seperti ini. Fungsinya untuk mengerim. Ya. Terutama untuk kendaraan berat. Ya. Jadi untuk kaitannya ini kita belajar ada bab khusus nanti di pertemuan berapa nanti tentang safety ya, keselamatan kendaraan terkait dengan geometriknya, dengan desain jalan. Nanti ada sesi khusus kita belajar itu satu pertemuan. Terutama memang untuk kendaraan berat, tapi juga sekarang ini menjadi tren yaitu kendaraan medik, baik mobil maupun sepeda motor. Sepeda motor kan sekarang dominan medik ya. Sepeda motor bebek itu kan udah jarang ada sih, kan masih banyak tapi kalah populasi dengan medik. Cuman kendaraan sepeda motor itu kan di rem ya, rem terlalu lama digunakan atau motor itu sedang menanjak atau menurun di turunan yang continuous, yang panjang, yang berulang ya, maka remnya cepat panas. Nah kalau panas jadi akan istilahnya gigit remnya panas, terbakar, nggak ngigit lagi, blong. Nah itu juga bahaya itu, hati-hati kalau punya kendaraan medik ya, apalagi boncengan lagi nurun dan main di daerah pegunungan gitu, pulang turun terus. Kalau main ke pegunungan kan naik, berangkatnya kan masih naik ya, pulangnya kan turun kan. Nah itu hati-hati itu, jaga rem. Kalau perlu bawa air jerigen atau air mineral yang botol gede itu ya, sekali waktu remnya disiram pakai air dingin. Itu cara yang paling gampang supaya tidak blong. Oke, ini problem di di lajur penyelamat tadi ya. Apa yang bisa kalian lihat dari sini? Ternyata orang kita itu kadang-kadang masih gumunan. Gumunan itu bahasa Indonesianya apa? Gumun itu kagum. Apa bahasa Indonesianya apa gumunan? Ada yang tahu nggak? Jadi lajur penyelamat digunakan untuk selfie misalnya, untuk istirahat ya, fungsinya bukan itu. Bahaya ini kalau ada truk lepas kendali, remnya blong, dia harus masuk ke sini. Di sini ada orang istirahat, ada orang nongkrong, selfie ya, bahaya kan? Iya enggak? Nah, ini tahun berapa nih? 2021, baru tahun kemarin sambil tahun berapa? 2021 juga di lokasi yang beda, ini September dan Oktober. Malah untuk selfie di area penyelamat ring blong ya. Kalau ini apa? Pengendara motor asik selfie di jalur penyelamat. Netizen bisa baca tapi nggak bisa memahami apa yang dibaca. Nah kalau kalian sudah lulus kuliah geometri, lulus kuliah teknik lalu lintas, tentu tidak akan melakukan ini kan ya enggak? Menurut kalian, teman-teman kalian yang lulusan fakultas lain bolehlah ya, walaupun itu konyol kan, tapi kalian jangan ya, kalau bisa dikasih tahu kan. Ini tadi yang ngajar penyelamat di tol itu kan. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ini kita kuliah sampai jam berapa ya? Jadwal yang baru saya nggak tahu ini jam berapa, jam 12 sampai jam berapa? Jam 1:10 Pak. Jam tinggal 10 menit tau? Waduh. Oke, ngebut. Ini harus selesai nih. Masih 6 lembar. 6 lembar itu berarti 12 slide. Oke. Langkung vertikal. Ya, langkung vertikal tadi saya jelaskan ya. Tujuannya adalah untuk mengurangi goncangan akibat perubahan kemiringan lahan, perubahan kemiringan bentuk permukaan tanah, dan menyediakan jarak pandang hentinya ya, supaya jarak pandang hentinya tersedia. Kaitannya dengan aspek safety. Kalau ini dengan kenyamanan, convenience, ini safety-nya. Ada dua macam, cekung dan cembung, nggak ada singgung. Nah ini contoh
bentuk lengkung vertikal jalan ini yang sampai PLV kalau di elemen horizontal kemarin ingat yang namanya TS atau SCS ya, dan PTV ini yang namanya ST, sirkel tangan atau akhir dari lengkung. Kalau ini awal dari lengkung, PLV ini PTV, puncaknya di PTV ya. Ini bentuk contoh ilustrasi yang cekung bentuknya. Cekung kan ini ya, cekung. Oke, ini contoh lagi. Saya mau pastikan notasinya. Dengar suara jam ya, jam 1 berarti nggak 10 menit. Ada yang bilang suaranya horor, tapi saya senang yang horor ini. Oke, ini saya mau menitik beratkan pada notasinya dan yang akan kita gunakan nanti. PLV adalah awal lengkung, PTV akhir lengkung tadi ya. PPV ada titik tengah lengkung, PVI ada pertemuan garis lurus dari tangen-tangen ini ya, sebelum dan sudah lengkung. EV adalah peralihan atau perpindahan lokasi trace jalan dari puncak dari pertemuan garis lurus ini ke puncak lengkung. EV namanya, ini harus kita cari juga EV nanti ya. G1 adalah gradien 1 ya, gradien kemiringan ini. G2 adalah gradien yang satunya lagi ya, berapa persen. A adalah sudut seperti kalian pahami di elemen horizontal kemarin. A itu ini alfa. Kemudian L adalah panjang lengkung dalam proyeksi lurus ya, panjang lengkung vertikal. Kemudian X dan Y ini adalah dua notasi yang kita perlukan untuk menentukan titik-titik di sepanjang garis merah ini. Garis merah ini adalah lengkungnya kan ya, lengkung vertikalnya. Nah, lengkung vertikal itu terbentuk dari sekian banyak X dan Y, X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, terus. Apakah Y, kalau X-nya per 10 meter, ya berarti setiap 10 meter ke sini, ketemu 10 meter, Y-nya berapa, 20 meter, Y-nya di mana, 30 meter di mana. Makin rapat X-nya, maka lengkung vertikal akan makin halus ya. Jadi lengkung vertikal ini terbentuk dari serangkaian pasangan X dan Y ya. Panjang L-nya ini misalnya berapa, 100 meter misalnya, maka X-nya tiap 10 meter bikin X kombinasi XY per 10-an meter, maka akan ketemu titik panjang garis merah ini 10 titik. Kita sambung-sambungkan ya di lengkung. Kita pengen lengkungnya lebih halus lagi ya, kalau gitu X-nya tiap 5 meter, maka bentuk lengkungnya makin halus. Bikin halus lagi ya 2,5 meter. Makin banyak, makin rapat X-nya, maka lengkungnya makin halus. Saya kira kalian paham ini karena pernah belajar geometri, matematika geometri ya, pernah ya. Matematika itu kan dibagi 3, aljabar, geometri, sama aritmetik, ya kan? Nah, ini kita belajar yang geometrinya, ya kan? Saya yakin karena di SMP atau SMA sudah belajar. Kalau zaman saya sekolah dulu, matematika itu cuma bagi 3, matematika aritmetik, matematika geometri, sama matematika aljabar. Nah, ini kategori geometri. Kalau sekarang mungkin jadi 1, cuma beda babnya aja. Oke, ini rumus yang umum digunakan. Rumus yang 2021 nggak terlalu berbeda. Berbeda tapi sama sederhananya maksud saya. Sama gampangnya. Beda dengan kalau kalian belajar elemen horizontal kemarin. Rumusnya banyak banget ini. Dan panjang-panjang rumusnya kan. Nah, alhamdulillah kalian belajar dengan saya. Kalian belajar yang gampang-gampang saja. Bagian yang gampang. Ya. Nanti susahnya di ujian aja ya. Ya. Sepakat ya. Oke, jadi untuk keandaian kemiringan rumusnya gampang ini. Kalau kalian pernah belajar ya matematika di SMA atau SMP sekarang mungkin ya. Kalau saya dulu SMA, kalau saya mungkin SMP. Mungkin 5 tahun lagi SD udah dipelajari. Elevasi akhir dikurangi elevasi awal, dibagi stasiun yang akhir, stasiun yang awal. Saya tanya dulu, stasiun yang tahu ya?
Halo, stasiunnya tahu ya? Tahu nggak? Kok diem aja? Kawat kalau nggak tahu. Tahu ya? Wah, ini repotnya kalau offline ini. Kalau offline tim tahu nggak? Sebutkan. Nah, gitu. Enak, ngajarnya juga enak. Jadi kalau ngajar touring, kalau nggak bisa ya jam segini ya cuci muka dulu kan gitu. Kan lagi ngantuk-ngantuknya ini. Apalagi kalau puasa. Ya enggak? Oke, jadi ya sangat udah tahu, apalagi udah UTS elemen horizontal dan masih tahu lah. Elevasi akhir kurangi elevasi awal, dikurangi stasioning, dibagi stasioning akhir kurangi stasioning awal. Ini sebenarnya rumus segitiga saja. Ya, membentuk garis miringnya itu segitiga itu seperti apa toh? Ya. Nah, kemiringan garisnya itu bagaimana toh? Kan hanya rumus segitiga saja loh. Cuma dikemas menjadi dalam perspektif apa namanya desain jalan menjadi seperti ini. Ini sebenarnya rumus segitiga sederhana saja. Anak SD datang. Nah, kemudian perbedaan kelandaian atau notasi A itu adalah G2 minus G1. Dan ini kan tanjakan atau turun kan terbentuk dari 2 G kan ya. Ada 2 daerah yang beda kemiringannya, walaupun satunya datar misalnya, G2-nya datar, tapi satunya miring, masih bentuk lengkung vertikal. Jadi ada 2 gradien, G1 dan G2. Nah, aljabar landainya itu, atau A itu adalah G2 minus G1. Nih. EV itu ini. A kali LV bagi 800. Saya harus cek lagi rumus terbarunya di 2001. X-nya juga bebas ini, tidak harus seperti ini. Bisa 1 per LV, bisa 10 meteran, bisa 5 meteran, bisa 20 meteran. Oke, yang penting Y-nya adalah A kali X kuadrat bagi 200 LV. LV itu lengkung, panjang lengkung vertikal. Jarak pandang henti rumusnya ini jarak. Saya tahu ya kemarin di elemen horizontal ya, saya lewati saja. Nah, ini untuk rumusnya untuk elemen vertikal, JH itu jarak henti adalah seperti ini. Sedikit modifikasi rumus di 2021, saya sudah sempat baca, teman belum saya, tapi rumusnya nggak jauh berbeda. Nah, variabelnya sama, kecepatan rencana, kemudian apa namanya, waktu reaksi di sini waktu tanggap, ya, dan koefisien gesek. Nah, koefisien geseknya ini berbeda ini. Ini rumus untuk jarak pandangan. Untuk jalan datar, rumus yang tadi jalan datar, jalan itu tidak dalam tanjakan turunan, maka menggunakan rumus yang atas. Jika punya kemiringan atau punya G, ya dia miring, entah naik entah turun, maka gunakan rumus yang bawah untuk menghitung jarak pandang henti. Di sini ada apa namanya, memasukkan variabel koefisien gesek ya. Ini koefisien gesek plus minus G. Plus minusnya G-nya tergantung apa? Tergantung dia nancap atau turun. Ya. G-nya nancap atau turun, plus atau minus. Sini. Ya. Nah, untuk panjang lengkung vertikal sama dengan lengkung horizontal kemarin, mungkin kalian sudah mempelajari ada berbagai macam cara untuk menghitung panjang lengkung horizontal. Di lengkung vertikal juga sama. Apakah berdasarkan keluasan bentuknya estetis gitu ya, LV-nya 6,6 kecepatan rencana. Apakah mau memenuhi syarat drainasinya 40 kali perbedaan aljabar landai. Nah, atau mau kenyamanan itu ya kira-kira pengemudiannya 3 detik lah, nanjak atau turun. Terlalu cepat ini harus dikoreksi lagi yang kayak ini rumusnya ini. Kita lihat yang nanti kita cek yang 2021. Berdasarkan syarat guncangan, ya, biar tidak pengemudinya tidak mengalami goncangan. Nah, ada 4 rumus ini, gunakan LV yang terbesar. Yang paling aman tuh yang terbesar LV-nya. Jadi kombinasikan 4 ini, cari semuanya, cari yang terbesar. Sama seperti elemen horizontal kemarin. Nah, sekarang kita mulai masuk ke cembung dan cekungnya.
Kita lihat yang sembung dulu. Ada 4 atau 2 klausul sebenarnya. Ya. Jika jarak pandang kurang dari panjang lengkung dan jika jarak pandang lebih besar daripada panjang lengkung. Kan kita tadi mencari jarak pandang dan jarak pandang berarti CH tadi ya. Kemudian berikutnya mencari panjang LV kan ya, lengkung vertikal. Nah, dapatnya bagaimana? Jika jarak pandangnya lebih pendek daripada jarak panjang lengkung, ini kita pakai yang CP henti aja, jarak pandang henti. Maka LV-nya sama dengan perbedaan aljabar landai kalikan jarak pandang henti kuadrat dibagi 405. Koefisiennya beda ini dengan yang 2021, tapi rumusnya mirip, tidak frontal berubahnya, hanya koefisiennya. Ya. Kalau jarak pandangnya cek yang di elemen horizontal ya, saya nggak lihat, saya nggak kasih lihat tadi, nggak saya lihat kan, lihat di jarak pandang horizontal. Tapi rumusnya sama dengan jarak elemen horizontal, rumusnya jarak pandangnya. Jika jarak pandangnya lebih panjang daripada panjang lengkung atau LV, maka jika berdasarkan jarak pandang, maka panjang lengkung vertikal sama dengan 2JH minus 405 per A, atau perbedaan aljabar landai. Kalau kalian punya data jarak pandang menyiap, gunakan rumus yang bawah. Baca rumusnya semua. Ya. Nah, kalau malam kan tergantung lampu kan ya. Nah, kalau malam tergantung lampu, karena jarak pandang mata dibatasi oleh jarak pandang lampu. Ya. Maka bisa menggunakan ini, rumus ini. Ya. Nah, sekarang yang minimalnya berapa? Tadi kita hitung panjang LV-nya kan ya. LV cembung. Nah, sekarang atau cekung ya, maka LV minimumnya berapa? Sama seperti kemarin kalian di elemen horizontal juga menghitung LS min ya, lengkung horizontal minimum. Ada rumusnya, ini juga ada rumusnya. Jika berdasarkan kenyamanan atau variabel A, maka bisa gunakan A kali Y, Y-nya itu ambil. Atau LV sama dengan jarak pandang kuadrat dibagi 405. Nah, Y-nya adalah faktor penampilan kenyamanan berdasarkan pada tinggi objek halangan. Di objek itu ada halangan 10 cm dan jarak tinggi mata 120 cm. 10 cm ya kira-kira kalau ada tiba-tiba di depan ada kucing nyebrang tuh kelihatan. Tiba-tiba di depan motormu ada kucing nyebrang langsung kelihatan. Nah, jika kecepatannya kurang dari 40, maka Y-nya 1,5, 40 sampai 60, 3, 6, dari 60, 8. Oke, kemudian ini rumus-rumus yang umum saya kira, rumus stationing. Saya kira panjang stationing, jarak stationing karena jam pelajari di elemen horizontal. Hanya ini kita terapkan di elemen vertikal, jadi ya variabel yang digunakan adalah variabel elemen vertikal, PLP, PLV, PPV, dan PTV. Ya. PLV atau awal lengkung, maka stationingnya adalah stationing PVI dikurangi setengah LV. Kalau PTV akhir lengkung, maka stationing PVI atau tengah lengkung ditambah setengah LV. Stationing PVV sama dengan PVI. Ya, itu ada rumusnya. Untuk stationing yang lain, titik A, B, C, D, E, dan seterusnya, nah, tergantung jarak A dari PLV-nya berapa. Ya, ini sebenarnya hanya menerapkan ini saja. Nah, ini stationing sepanjang ini, sepanjang garis merah ini. Ya. Nah, itu gunakan rumusnya. Betul, untuk stationing untuk elevasi sama. Elevasi ini sebenarnya rumus segitiga. Ya, rumus segitiga, sederhana segitiga itu. Elevasi PLV sama elevasi PVI. PVI itu adalah pertemuan tadi ya, pertemuan garis lurus dua lengkung, dua gradien yang berbeda dikurangi setengah LV kali G. G1 kalau PLV, kalau PTV G2.
karena PTV di akhir lengkungan ini yang apa namanya yang berpengaruh gradien kedua. Kalau PLV di awal lengkung yang berpengaruh G1. Itu aja. Nah, kalau PPV sama dengan PVI di plus minus EV-nya berapa? EV-nya tadi dicari ya. Plus jika cekung minus jika cembung untuk EV. Ilustrasi bentuk cembung, cekung, dan ini notasinya, titik-titik pentingnya. PLV, PPV, PTV, PVI-nya di sini, G1, G2, itu yang cekung, PLV di sini, PTV di akhir lengkung, PVI dan PPV di pusat lengkung, ini G1, ini G2. Oke, selesai. Pas. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sudah, kita lanjut minggu depan jam 12. Oke? Nah, stop sharing. Kita ketemu insya Allah minggu depan. 50 orang yang hadir. Lumayan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya cukup sekian ya. Tetap jaga kesehatan, tetap lanjut puasa ya, bagi yang puasa ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam.